Shalom teman-teman kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di SMA Kristen Kalam Kudus. Kita boleh berjumpa lagi di dalam program Mode On Morning Devotion hari Sabtu atau ibadah hari Sabtu. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita beribadah lebih jauh ke depan, saya mengajak kita bersama-sama untuk kita mendengarkan sebuah pujian. Selamat mendengarkan. Dekat
Baik, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada kesempatan di hari ini. Kami boleh lagi diberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan secara daring, beribadah bersama-sama secara daring. Memang ini suatu hal yang tidak biasa, tapi kami perlu untuk kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, secara komunal di dalam persekutuan kami di SMA Kristen Kalam Kudus. Maka kiranya lewat ibadah kami secara daring pada hari ini, semua kami dikuatkan oleh firman Tuhan untuk kami masuk menjalani kehidupan kami. Kami tidak stres, kami tidak tertekan, karena kami punya Tuhan yang ada senantiasa menyertai, memampukan, membimbing, dan menolong kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati hamba dan semua teman-teman yang merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada hari ini. Saya menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, demikianlah firman Tuhan tertulis. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Renungan kita pada hari ini, saya memberikan sebuah tema, yaitu menghadapi hidup dengan santuy. Nah teman-teman, tentu kalian lebih mengerti, lebih paham, lebih sering memakai istilah santuy itu dalam kehidupan kalian. Ya, istilah santuy ini seringkali disampaikan oleh anak-anak muda, dan terutama juga anak-anak muda yang di sekolah, kalangan SMP, SMA, ya perkuliahan, menggunakan kata ini. Nah, bagaimana kita menjadi anak-anak muda yang santuy dalam menjalani hidup ini? Nah, santuy ini sebenarnya sebuah kata yang memiliki pengertian yang positif, yang baik, yang berasal dari kata santai, yang memiliki pengertian bahwa bebas daripada segala ketegangan, bebas daripada segala perasaan-perasaan yang menekan, bebas dari rasa stres, rasa depresi, dan seterusnya yang semacam dengan itu. Tetapi semakin ke arah sini, kata santuy ini semakin dipergunakan oleh anak-anak muda, akhirnya menjadi sebuah kata yang memiliki pengertian yang tidak lagi terlalu baik, tetapi sudah kepada sebuah kata yang memiliki konotasi pengertian yang negatif, ya, lebih ke arah malas. Ketika seorang anak muda mengatakan santuy aja, ya, ketika ada tugas-tugas yang diberikan santuy aja lagi, ya, lebih kepada arah dia malas tahu dengan apa yang terjadi, mau tugas seperti apa, santuy aja lah, malas tahu dengan tugas yang ada, dalam pengertian dia tidak mau mengerjakan. Dan akhirnya karena kesantuyan yang seperti itu, banyak anak-anak sekolah akhirnya dia melakukan jatuh kepada hal-hal yang tidak benar, seperti menyontek dan sebagainya. Maka akhirnya santuy ini berubah menjadi sebuah kata yang memiliki pemahaman yang negatif. Malas, tidak peduli, ya. Akhirnya generasi muda menjadi generasi santuy yang negatif. Dan itu terjadi dalam kehidupan
sekeliling kita. Bahkan coba kalian koreksi diri masing-masing. Apakah kalian menjadi anak-anak muda yang santuy yang positif atau santuy yang negatif? Apakah selama ini kita sudah menjalani hidup kita dengan santuy yang positif atau santuy yang negatif? Ya. Nah, maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan santuy, menikmati hidup dengan santuy. Namun bukan santuy yang negatif, yang punya pemahaman kita malas tahu dan tidak peduli dengan segala sesuatu yang terjadi. Tidak seperti itu, tapi kita punya pemahaman yang benar. Sehingga kita menjadi anak-anak yang memiliki jiwa-jiwa santuy yang benar-benar dikasih oleh Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita tentunya, ya, sebagai manusia kita tahu ada banyak persoalan yang kita hadapi. Hari-hari ini kita menghadapi banyak persoalan, dari orang tua sampai dengan anak-anak. Ya, semua menghadapi persoalan, dan satu persoalan yang sama, kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, banyak orang akhirnya dengan kondisi yang ada ini tidak bisa menikmati kehidupan dengan baik. Banyak orang tidak terlepas dari ketegangan. Ada beberapa tipe manusia, beberapa tipe orang ketika menghadapi masalah-masalah kehidupan atau persoalan kehidupan. Yang pertama, ada orang yang menghadapi persoalan itu, dia punya tipe panikan, ya, atau parnoan, takut, ya. Ketika menghadapi persoalan kehidupan, dia begitu takut, dia tidak tahu harus berbuat apa dengan persoalan kehidupan yang terjadi dalam kehidupannya, dengan masalah yang ada, ya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ya, masalah itu di dalam perasaan dia, di dalam pikiran dan pandangan dia, bagaikan singa, binatang buas yang mau menerkam dia, ya, yang mau memangsa dia, sehingga dia pun merasa bahwa dirinya itu tidak berdaya lagi ketika ada persoalan. Nah, akhirnya orang-orang tipe seperti ini biasanya dia mengambil keputusan untuk lari daripada kenyataan kehidupannya, ya, dan ujung-ujungnya ada yang sampai berakhir dengan bunuh diri, ya. Dan itu tentu kita pernah menjumpai atau mendengar berita-berita tentang orang-orang yang berakhir dengan bunuh diri. Karena apa? Itu dia menghadapi kehidupan itu dengan panik dan dengan ketakutan. Tipe orang yang kedua adalah orang yang menghadapi persoalan kehidupannya dengan dramatisasi, ya, dengan dramatisasi. Orang seperti ini dia larut dengan persoalan kehidupannya, bagaikan seorang aktor yang sedang ada dalam sebuah pentas drama, dan dia adalah aktor utamanya. Ya, persoalan yang kecil bisa didramatisasi menjadi persoalan yang besar, ya, seperti drama-drama Korea seperti itu, ya. Nah, jadi hati-hati yang suka-suka drakor, jangan-jangan nanti dalam kehidupannya pun dia mendramatisasi masalah yang kecil jadi masalah yang besar, ya. Jadi satu hal yang bisa dibuat-buat, didramatisasi, ya, sehingga menjadi sebuah persoalan yang bisa menjadi sebuah persoalan yang lebih besar lagi ketika itu tidak diselesaikan dengan baik, tapi malah dia menciptakan persoalan-persoalan yang baru dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga adalah tipe orang yang menghadapi persoalan kehidupannya itu dengan serius. Ya, ini adalah tipe orang yang baik, tipe orang yang lihai, yang pandai di dalam menghadapi persoalan. Ya, dan tidak heran bahwa orang ini akan bisa menyelesaikan persoalannya dengan cepat. Ya. Namun, perhatikan, apabila orang seperti ini dia tidak meminta hikmat daripada Tuhan dalam menyelesaikan persoalannya, bisa saja dengan cepatnya dia menyelesaikan persoalan, namun dengan pengambilan keputusan yang salah, dan akibatnya bisa juga jatuh kepada sebuah persoalan yang baru, yang lain lagi. Nah, dan yang terakhir adalah tipe orang yang menghadapi dengan tenang, tipe orang yang santuy dalam menghadapi persoalan. Persoalan sebesar apapun, dia bisa dengan tenang menghadapinya. Dan tipe orang seperti ini ada
di dalam diri orang-orang yang hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang menanamkan, melekatkan imannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti bisa menjadi orang yang dapat menghadapi persoalan hidupnya itu dengan tenang, dengan santuy, tanpa dia mengabaikan imannya. Ya, bahkan imannya kepada Tuhan itu yang mengarahkan dia untuk bisa menjadi seorang yang tenang di dalam menyelesaikan persoalan kehidupannya. Nah, maka teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan hari ini kita mau belajar menjadi orang-orang yang tenang. Bagaimana kita bisa santuy dalam menjalani kehidupan ini? Ya, yang pertama, firman Tuhan menyampaikan kepada kita, karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Perhatikan teman-teman, yang pertama, mengapa kita harus menikmati ya hidup ini dengan santuy? Ya, karena apa yang kita alami, yang dikatakan dari firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan, ujian-ujian, persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami itu adalah hal yang biasa. Ya, artinya apa? Ya, artinya memang biasa saja. Semua yang kita alami dalam kehidupan kita itu hal-hal yang biasa. Ya, sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa adalah ada Tuhan yang luar biasa, yang mengizinkan kita menjalani kebiasaan hidup kita dengan terus diperhadapkan dengan berbagai macam ujian-ujian, persoalan-persoalan kehidupan, pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa itu. Ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, jadi ini bukan hal yang luar biasa. Karena tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kekuatan saya. Persoalan saya dalam rumah tangga saya, dalam keluarga saya, dengan istri dan juga anak-anak saya yang 3 orang, anak yang 3 ya, istri 1 gitu ya. Itu biasa-biasa saja. Masalah rumah tangga yang kami hadapi, bagaimana kehidupan itu harus tercukupi hari lepas hari. Itu semua adalah hal yang biasa yang Tuhan izinkan kita. Jadi yang pertama, mengapa kita harus santuy menikmati kehidupan ini? Karena Tuhan memberikan kepada kita, mengizinkan kita ya mengalami ujian dan pencobaan. Setiap persoalan itu ada hal yang biasa. Karena itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Nah, yang kedua, mengapa kita harus santuy dalam kita menjalani kehidupan ini? Ya, bagian B, karena Allah Tuhan kita itu setia. Karena Dia setia itu, maka Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Wah, luar biasa. Tuhan kita itu setia. Setia kepada kita. Ya. Firman Tuhan, Alkitab seringkali menggambarkan, memakai sebuah perumpamaan. Tuhan itu seperti apa? Gembala. Ya. Gembala itu dia pasti akan menggembalakan ternaknya itu kemanapun dia akan memperhatikan. Kalau satu saja itu ada hilang, dia tahu dari sekian ratus yang dia bawa. Misalnya menggembalakan kambing, domba atau ternak sapi, lembu, kerbau. Dia tahu yang mana ternaknya, yang mana juga ternak orang. Ya, dia setia menggembalakan. Nah, maka kesetiaannya itu terbukti ditunjukkan dengan dia tidak akan membiarkan kita diuji, dicobai, mengalami masalah melebihi kekuatan kita. Ya, maka kita santuy saja kita menjalani kehidupan ini. Ya, tidak usah kita merasa tertekan, stres, apalagi sampai katakan saya sudah tidak, aku tak sanggup lagi. Ya, itu tidak mungkin seperti itu ya. Kita pasti sanggup. Tuhan tahu sampai apa batasan kekuatan kita, sehingga persoalan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Percayalah, ya.
Kalau kita bisa menikmati janji firman Tuhan ini dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita akan merasakan ya, hal tersebut. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu santuy dalam menjalani kehidupan ini? Karena pada waktu kamu dicobai, ayat yang bagian C, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, luar biasa Tuhan ini. Sudah kita diizinkan mengalami ujian-ujian kehidupan yang biasa-biasa. Dia setia terus mengiring kita, menyertai kita, membimbing kita, ya. Tidak biarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Malah dia tambahkan lagi, dia memberikan kepada kita kisi-kisinya, ya, jalan keluarnya, solusinya, sehingga kita dapat menanggung seberat apapun persoalan hidup yang kita alami. Luar biasa Tuhan ini. Jadi teman-teman, perhatikan baik-baik, ya. Apa yang kamu alami sekarang? Katakanlah kamu dapat tugas yang banyak. Percayalah, itu hal yang biasa. Itu membentuk kamu untuk menjadi orang-orang yang di masa yang akan datang menjadi orang-orang yang sukses ketika kamu bisa menghadapinya dengan baik. Ya. Saya yakin kamu bisa menghadapinya. Ya, guru yang baik tidak akan memberikan soal ujian yang tidak pernah diajarkan atau dipelajari. Tuhan lebih daripada seorang guru yang baik. Ya. Yang kita alami itu biasa saja. Bahkan itu membentuk kita untuk menjadi orang yang tangguh. Tidak hanya itu, dia juga menyertai kita dalam kita menjalani hidup ini dengan berbagai macam persoalan itu. Dan tidak hanya itu, bahkan dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan kisi-kisinya, solusinya, ya, sehingga kita dapat menghadapi dan menang daripada persoalan itu, perhidup kita itu dengan baik, dengan kemenangan. Oleh karena itu teman-teman dikasih Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolongmu. Hari-hari ini kita semua mengalami kesulitan-kesulitan tengah-tengah pandemi ini. Semuanya mengalami kesulitan, ya. Maka andalkanlah Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita semua andalkan Tuhan, ketika kamu semua andalkan Tuhan, kamu bisa menghadapi kehidupan kamu dengan santuy, ya. Santuy yang bertanggung jawab. Bukan santuy yang malas, bukan santuy yang cuek dan santuy yang tidak peduli. Tapi santuy karena kita menikmati bahwa Tuhan memberikan kenyamanan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita menjalani hidup ini dengan santuy. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kiranya firman Tuhan yang sudah kami renungkan boleh menolong kami menjadi anak-anak muda, siswa-siswi yang sanggup menjalani hidup ini dengan santuy. Banyak tekanan hidup kami, banyak persoalan. Tetapi Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, menyertai kami, bahkan memberikan jalan keluar ketika kami datang, meminta pertolongan Tuhan, menenangkan kami, dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang santuy dalam menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Berkatilah teman-teman kelas 10, kelas 11, kelas 12, mereka dalam pendidikan pembelajaran yang tidak biasa ini, ya, agar dapat senantiasa berserah kepada Tuhan, sehingga mereka dapat menghadapi setiap tugas-tugas dengan optimis, sanggup menyelesaikannya karena Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Berkati setiap orang tua daripada anak didik kami Tuhan juga. Berkati dalam kehidupan, pekerjaan, rumah tangga masing-masing. Berkati juga kami setiap guru agar dapat dipakai oleh Tuhan di dalam mendidik para siswa kami di tengah-tengah pandemik ini, memberikan pembelajaran secara daring dengan bertanggung jawab. Sehingga pada akhirnya Tuhan, di tengah-tengah kondisi kami yang seperti ini, kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami pada hari ini. Sertai kami setelah ini dalam segala aktivitas ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.
Baik, selamat siang, Tuhan Yesus. Selamat pagi ya, yang masih pagi, dan juga selamat menjalani aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.